luar biasa, berkatnya tercurah untuk kita juga luar biasa. Anak-anak di rumah apa kabar? Luar biasa juga kan? Bu Atun, sebelum kita mau mulai ibadah sekolah minggu online kita akan angkat satu pujian. Mari kita bersukaria. Anak-anak di rumah pujikan dengan semangat ya. Kita pujikan, mari kita bersukaria sambil berdiri. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, karena kasih dan kemurahan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami anak-anak-Mu boleh kembali melaksanakan ibadah sekolah minggu. Walaupun masih secara online Bapa, namun kami bersyukur karena kami masih Engkau berikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya nanti hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya, amin. Bu Yuli, Ya, sekali lagi kita itu kan disertai oleh Tuhan ya. betul sekali Bu Anda. Ya, karena kita ini anak-anak Tuhan. Iya. Sampai ya kita itu meninggalkan Tuhan. Iya, betul sekali Bu Anda. Karena penyertaan Tuhan itu setiap hari ya, Iya. Dia selalu menyertai kita. Ya, kalau begitu kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyi Jalan Serta Yesus. Ya, kita sambung dengan haleluya, puji Tuhan. Serta Yesus namanya.
mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sebagai pedoman ya Bu Atul dalam hidup kita. Ya, kita akan angkat satu pujian firman Tuhan Ibu dengar. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh kembali beribadah walaupun masih secara online. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik semua, firman Tuhan kali ini judulnya Aku Murid Tuhan Yesus, yang terambil dari Matius 26 ayat 69 sampai 75. Nanti adik-adik semua bisa membacanya bersama orang tua. Nah, adik-adik, Bu Deo mau tanya dulu deh, siapa yang pernah nih takut untuk memimpin doa? Ya, siapa yo? Bu Deo dulu juga pernah takut, sama seperti adik-adik semua. Apalagi waktu dulu pertama kali disuruh mimpin doa. Wah, takut dan malu rasanya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau belajar dari tokoh murid Tuhan Yesus. Siapa ya kira-kira? Dan apakah dia merasa takut atau dia tidak jujur? Yuk, mari kita simak videonya terlebih dahulu. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Pada malam hari, Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum pagi hari. Kemudian Petrus berkata bahwa dia berjanji akan selalu bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh Petrus berdoa, tetapi Petrus lebih memilih tidur. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Datanglah hamba perempuan berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus.
Karena takut, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus lalu pergi. Kemudian ada hamba lain yang berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Datanglah orang-orang ke Petrus berkata bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Untuk ketiga kalinya, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada seekor ayam yang berkokok, lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih karena tidak mengakui Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib dan bangkit, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus. Nah, setelah kalian melihat videonya tadi, siapa ya murid Tuhan Yesus tadi? Ya, betul, Bapak Petrus. Bapak Petrus tadi kenapa ya ceritanya? Bapak Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Bapak Petrus tidak mengakui bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus. Bahkan sampai 3 kali loh ketika ditanya, "Loh, Bapak ini kan muridnya Yesus." Pak Petrus jawab, Bukan, saya tidak kenal. Siapa itu Yesus?" Wah, seperti itu sampai 3 kali. Oh, Bapak Petrus tidak jujur. Bapak Petrus merasa takut kalau misalnya dia mengakui bahwa dia adalah murid Yesus. Dia takut kalau nanti akan dihukum seperti Yesus. Nah, setelah Bapak Petrus menyangkal 3 kali, lalu bunyi ayam berkokok, kukuruyuk, tanda fajar telah tiba. Nah, setelah Bapak Petrus mendengar bunyi ayam berkokok tersebut, Bapak Petrus terus nangis. Bapak Petrus menyesal. Kenapa ya? Ternyata pada malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus sudah bilang sama Bapak Petrus, kalau hari ini dia akan menyangkal aku 3 kali. Nah, di situ Bapak Petrus terus sedih. Bapak Petrus bertobat. Bapak Petrus mengakui kesalahannya. Lalu Bapak Petrus pun pergi meninggalkan rumah imam besar itu. Nah, adik-adik semua, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk tidak takut mengatakan bahwa kita ini adalah murid Tuhan Yesus. Sekalipun nanti kita diejek, dihina, bahkan diancam, kita jangan takut karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Nah, adik-adik janji ya, jangan takut untuk mengakui bahwa kita ini adalah murid Tuhan Yesus. Ya, demikianlah firman kita hari ini. Kita akan menyudahinya dengan berdoa kembali. Yuk, Budi mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kepada kami supaya kami tidak boleh takut untuk mengakui bahwa kami ini adalah murid Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bu Yuli, Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Iya. Kita belajar apa tadi Bu? Oh iya, tadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua agar kita itu mau mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Iya, kita Dan harus juga, berani ya. dan juga kita juga harus selalu mengikut Tuhan. Tidak boleh meninggalkan Tuhan. Ya, Bu Atut, kita akan angkat satu pujian untuk menyambut firman Tuhan tadi, yaitu Ku mau berjalan dengan Juru Selamat. Hai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKI Pahlawan yang hebat. Anak-anak, pada tanggal 2 April yang akan datang, itu adalah hari Jumat. Dan hari Jumat ini adalah hari Jumat yang spesial, yang khusus. Dan hari Jumat tanggal 2 April tahun 2021 itu disebut sebagai hari Jumat Agung. Kenapa disebut sebagai Jumat Agung? Karena pada hari itu semua orang Kristen di seluruh dunia memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, kita juga mau bersama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus itu dengan cara kita akan merayakan perjamuan kudus. Jadi nanti tanggal 2 April, hari Jumat Agung, kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Apa itu perjamuan kudus? Perjamuan kudus adalah perjamuan makan dan minum. Makan roti dan air anggur. Tapi itu bukan makan dan minum biasa, tetapi untuk mengingat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Karena itu kita menggunakan roti. Roti itu adalah lambang tubuhnya Tuhan Yesus. Dan air anggur itu adalah lambang darahnya Tuhan Yesus. Nah, roti dan air anggur ini itu adalah lambang tubuh dan darah Tuhan yang sudah diserahkan untuk keselamatan kita dengan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Nah, karena itu adalah hari perjamuan kudus yang spesial juga buat kita, maka kita harus mempersiapkan diri. Bagaimana caranya mempersiapkan diri? Caranya adalah mari kita ingat semua dosa kita, kesalahan-kesalahan yang kita buat. Kita ingat, lalu kita berdoa meminta ampun kepada Tuhan.
Dengan pengampunan yang kita terima dari Tuhan, maka kita layak untuk mengikuti perjamuan kudus itu. Ya, mari anak-anak kita bersama-sama mempersiapkan diri dengan mengaku dosa dan meminta pengampunan dari Tuhan. Lalu kita merayakan perjamuan kudus bersama-sama. Yuk kita mempersiapkan diri. Oh ya, anak-anak, untuk pelaksanaan perjamuan kudus nanti, anak-anak karena melakukannya secara online dari rumah masing-masing, anak-anak yang pertama bisa mempersiapkan roti dan air anggur sendiri. Jadi anak-anak siapkan sendiri ya, minta tolong papa dan mama untuk menyiapkan itu, roti sama air anggur. Roti ada, kalau air anggur tidak ada, itu bisa diganti dengan teh atau air putih, tidak apa-apa. Atau kalau tidak bisa, minta tolong mama atau papa ambil di gereja. Pergi ke gereja, diambil itu rotinya dan air anggurnya, nanti dibawa pulang ke rumah lalu ikut perjamuan kudus dari rumah. Ya anak-anak, mari kita mempersiapkan diri untuk ikut perjamuan kudus tanggal 2 April tahun 2021. Kita mau bersama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus. Mari kita mempersiapkan diri bersama-sama. Tuhan memberkati anak-anak semua. Amin. Hai anak-anak, aktivitas kita minggu ini kirim foto kalian ya saat kalian mengikuti sekolah minggu online GKI Pahlawan. Mari anak-anak, kita akan menutup kebaktian sekolah minggu kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami sudah boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh belajar untuk kami mengakui Tuhan, untuk kami berani mengakui Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu, biarlah Tuhan yang akan menolong, memberikan keberanian kepada mereka, untuk mereka juga boleh mengakui Tuhan dimanapun anak-anak berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami GKI Pahlawan, kiranya Tuhan memberkati, menyertai gereja kami Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami. Tuhan menyertai Tuhan. Tuhan juga berkati di masa pandemi ini Tuhan, biarlah pandemi ini cepat berlalu Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga akan menaikkan doa yang seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jumat Agung. Semua ikut ibadah Jumat Agung ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.